Terima kasih untuk Diakon Yosef yang membacakan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, salah satu bagian yang disorot oleh Mika ketika dia berbicara pada zaman itu, pada zaman Raja Usia adalah tentang terjadinya pergolakan politik di negeri itu dan kerusuhan secara sosial. Pada masa itu sistem sosial begitu hancur sekali. Para pedagang, pengusaha menguasai petani, dan ini kemudian semakin memperparah karena didukung oleh pemerintah, oleh raja terhadap para pedagang dan pengusaha, sehingga rakyat kecil juga hidupnya semakin terjepit, semakin sulit oleh karena sistem yang begitu sulit sekali pada waktu itu. Dan dari segi yang lain juga keagamaan begitu merosot luar biasa. Para penyembah, imam, rakyat, orang-orang Yehuda pada waktu itu menipu Allah dengan cara peribadatan mereka yang palsu, yang mencoba mengelabui Allah, tetapi di hadapan Tuhan sama sekali Allah tidak berkenan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat di dalam teks ini, di dalam Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8, kita melihat seperti sebuah pengadilan begitu ya. Seperti ketika seorang raja memasuki satu ruangan, maka setiap orang duduk dalam ruangan itu akan bangkit berdiri. Dan Mika mengajak umat Yehuda untuk bangkit dari keterpurukan mereka karena Allah hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dan Mika berkata, lancarkanlah pengaduanmu di antara gunung-gunung. Bapak Ibu Saudara, Mika memerintahkan supaya umat Yehuda menyampaikan pengaduan mereka pertama, menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan penderitaan mereka, apa yang mereka alami kepada Tuhan. Nah, di dalam pengaduan itu kita melihat ada tiga pribadi yang berperkara. Pertama ada Allah, kemudian yang kedua adalah orang Yehuda, dan Mika sebagai Nabi Allah pada waktu itu mengadakan sidang, seperti sidang terkait dengan kondisi kehidupan umat Israel pada waktu itu. Dan juga yang menarik adalah bahwa gambaran tentang gunung-gunung, tentang bukit-bukit, gambaran tentang kehadiran Allah dan tempat Allah sendiri. Allah berdiri di atas gunung, dan Allah menginjakkan kakinya di atas bukit. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda untuk bangkit untuk menyampaikan pengaduan mereka kepada Allah. Dan Mika mengikut sertakan gunung-gunung dalam tulisan yang ia sampaikan. Jadi saudara-saudara, begitu dalamnya keinginan Allah untuk menyampaikan perkara kepada Israel, sehingga gunung-gunung juga diajak untuk menyaksikan, gunung-gunung juga diajak untuk mendengarkan pengaduan orang Israel kepada Allah. Jadi demikian tajamnya perasaan Tuhan dalam hal ini, sehingga Tuhan menginginkan, Tuhan mengikut sertakan gunung-gunung untuk mengumandangkan suara pada waktu itu ketika terjadi seperti persidangan antara Allah dengan orang Israel. Ya berperkara, Allah berperkara dengan orang Israel. Tuhan mengadili, Tuhan memeriksa orang Israel tentang apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Dan Tuhan itu menuntut orang Israel untuk akan perlakuan mereka terhadap kasih setia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dalam kehidupan mereka, dan Allah meminta jawaban orang Israel sebagai umat kepunyaannya sendiri mengenai cara perlakuan mereka atau tindakan Israel yang berubah tidak setia kepada Tuhan. Jadi mereka memperlakukan orang Israel unik sekali. Mereka memperlakukan Tuhan seolah-olah dia berlaku lalim terhadap mereka, seakan-akan Allah yang menjolimi mereka begitu, seakan-akan Allah yang menyakiti mereka. Dan itu sebabkan kan lancarkan pengaduanmu. Jadi tetapi mereka tidak menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan kepada mereka. Nah, apakah Tuhan dengan kesetiaannya kepada umatnya pernah memberatkan mereka dengan segala sesuatu, dengan hukum-hukumnya? Sehingga Tuhan berkata, dengan apa engkau kululahkan? Jadi apakah Tuhan pernah menyibukkan mereka dengan perkara yang tidak benar? Apakah Tuhan pernah menguras tenaga mereka dengan kesia-siaan? Justru Allah memberikan kepada mereka kasih karunia setia turun-temurun. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa, Harun, dan Miriam sebagai penganjurmu. Jadi saudara-saudara, nenek moyang orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan pimpinan Tuhan. Allah melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Di Mesir, mereka dijajah sebagai kaum budak, kaum yang setiap saat mendapatkan aniaya dari orang-orang Mesir. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, perjuangan yang dihadapi, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Allah membebaskan mereka. Dan diutuslah Musa, Harun, dan Miriam sebagai pemimpin di antara mereka oleh Allah. Tujuannya adalah untuk membebaskan mereka.
Juga tidak kalah penting yang diungkapkan oleh Mika adalah tentang perkara bagaimana keajaiban-keajaiban yang Allah lakukan kepada mereka ketika Balak bin Beor, Nabi Allah. Dan kisah ini ditulis di dalam Bilangan pasal 23 sampai 24. Ketika itu umat Israel telah keluar dari Mesir, lalu akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi adapun Raja Balak itu Moab itu meminta Bileam untuk mengutuki orang Israel. 3 kali Balak meminta untuk Bileam menyerapahi, mengutuki, menyumpahi orang Israel. 3 kali pula Bileam mengucapkan berkat untuk orang Israel. Kenapa? Karena Allah yang menuntun, Allah yang melakukan dengan perantaraan Bileam, sehingga kutuk yang datang dari Raja Balak itu dirubah oleh Tuhan menjadi berkat kepada orang Israel. Dan penekanan utama dalam kisah ini adalah bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah menyapa umatnya sendiri untuk mengalami kemalangan. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indah jika umat Israel terus mengingat akan kemurahan Tuhan dalam perjalanan sejarah masa lampau mereka. Tapi kemudian yang diungkapkan oleh Yesaya adalah fakta bahwa kehidupan orang Israel itu tidak seperti yang Tuhan harapkan. Dan Mika menyuarakan agar manusia itu sadar bagaimana manusia bisa memulihkan hubungannya dengan Allah. Lalu dengan apakah Israel akan kembali mengakui dosanya atau mereka melakukan berkorban untuk Tuhan atau tidak? Apakah korban-korban bakaran itu semuanya akan membereskan dosa mereka, hubungan mereka kembali dengan Tuhan? Apakah dengan aku pergi menghadap Tuhan dengan tanduk menyembah Allah di tempat yang tinggi, akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu yang berumur setahun? Orang Israel mulai bertanya seperti itu. Apakah dengan begitu aku akan dibenarkan oleh Tuhan? Di dalam Alkitab diungkapkan kepada kita melalui Yesaya, Allah itu tidak berkenan sebetulnya. Kalau orang Israel mau pergi untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah, untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah, tapi Allah mengetahui ke dalam hati orang Israel, karena apa yang dilakukan itu adalah sesuatu ibadah yang palsu. Ya mungkin mulutnya orang akan memuji, mungkin mulutnya orang akan menyembah Tuhan, mungkin orang memberikan banyak untuk Tuhan, tetapi Allah melihat kedalaman hati manusia. Dan itu yang dinilai oleh Allah ketika Israel mulai mau memulihkan hidup mereka kepada Tuhan, mulai mengadakan penyembahan kepada Allah, dan Allah tidak berkenan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berkenan kepada ibadah yang palsu, kepada ibadah yang kepura-puraan. Dan Mika mengkritik keras kehidupan keagamaan yang dilakukan sebagai sebuah rutinitas. Dan Mika mengkritik tentang kehidupan ibadah yang kepura-puraan. Ibadah yang diselewengkan dan tidak adil. Orang boleh memuji Allah dengan mulutnya, orang boleh memberikan persembahan banyak sekali untuk Tuhan, tetapi kalau keadilan pun diabaikan, itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Allah melihat itu sebagai sebuah ibadah yang sebagai sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan. Nah, yang dilihat oleh Allah di dalam Alkitab, yang disorot oleh Nabi Mika adalah tentang kesenjangan terjadi di mana-mana. Orang kaya menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk mengejar kekayaan, dan semangat materialisme yang mulai meracuni banyak pemimpin agama, sehingga orang rela menjual kebenaran demi uang. Dan tidak ada yang bisa dipercayai. Lalu bangsa Yehuda mulai berpikir cara untuk meredakan kemarahan Tuhan ada dengan memberikan persembahan yang banyak. Orang berpikir begini, oke, saya mungkin berlaku tidak adil. Saya mungkin tidak setia kepada Tuhan. Saya mungkin menyeleweng dari jalannya Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa membujuk Tuhan? Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itulah yang dikritik oleh Nabi Mika dan tidak disenangi oleh Allah. Bahwa orang melakukan ketidakadilan, orang melakukan kesewenang-wenangan, lalu orang berpikir dengan memberikan banyak, dengan menyuap Allah, orang bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Konsep berpikir seperti ini menyiratkan bahwa mereka ini terpengaruh oleh ibadah orang-orang kafir pada waktu itu. Bahwa dewa-dewa itu bisa disuap, dewa-dewa itu bisa disolok. Dan oleh karena itu, Nabi Mika menyuarakan bahwa percuma saja orang memberikan korban bakaran, percuma orang memberikan lembu yang berumur 1 tahun, domba jantan, percuma puluhan ribu minyak curahan, bahkan anak sulung buah kandung sendiri pun tidak akan berguna kalau tidak berlaku adil. Tidak akan berguna ibadah kalau tidak mencintai kesetiaan. Tidak akan berguna ibadah kalau tidak hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Banyak di antara umat Tuhan yang menyimpan kesombongan di dalam hati. Bahkan orang merasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang bisa menyombongkan apa yang dimiliki,
tanpa menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan kepada Allah sendiri, orang mau menggunakan hartanya untuk menyogok Tuhan agar dosa-dosanya diampuni. Allah menyampaikan bahwa persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu sama sekali tidak akan ada faedah, tidak ada gunanya. Tuhan lebih menginginkan persembahan yang diberikan dari kerendahan hati, dalam ketulusan. Karena Allah tidak melihat betapa besar kecil persembahan yang kita beri, tetapi Allah melihat hati kita. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesalahan terbesar dari umat pilihan Allah bangsa Israel adalah sering melupakan Tuhan ketika mereka memperoleh kemakmuran dalam hidup mereka, melupakan perkara-perkara yang besar yang Tuhan pernah adakan bagi mereka. Dan untuk itu Nabi Mika menegur dan mengingatkan mereka tentang apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, hidup dalam damai, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sehingga ibadah mereka tidak hanya ibadah rutinitas, tidak hanya sebuah kebiasaan, tetapi merupakan sebuah wujud nyata dari iman kepada Allah. Ibadah itu sangat penting. Tetapi yang paling penting adalah kita harus mengerti esensi dari sebuah ibadah. Kita harus tahu apa yang kita capai dalam ibadah. Ibadah itu bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar temu kangen, atau kita rindu tidak pernah berjumpa. Ibadah itu adalah sebuah hubungan bukan saja kepada sesama kita manusia, tetapi juga melibatkan, yang utama adalah melibatkan Allah di dalamnya. Dan esensi ibadah yang paling benar adalah bagaimana kita membuat hidup kita supaya kita semakin berkenan, layak di hadapan Tuhan. Kalau orang beribadah, kalau orang keluar masuk gereja tetapi cara hidupnya sendiri tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan ibadah yang sejati. Karena ibadah tidak saja soal pujian, ibadah bukan saja soal pemberian, tapi ibadah adalah soal hati di hadapan Tuhan. Dan Allah menilai kedalaman hati kita masing-masing. Dan 3 hal yang Tuhan inginkan untuk kita melalui nas pada malam hari ini adalah bagaimana kita hidup mencintai keadilan, bagaimana kita hidup dalam kesetiaan, dan bagaimana kita hidup memiliki kerendahan hati. Pertama di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita. Ketiga ini adalah buah dari kasih. Sebab tanpa kasih yang benar, maka ketiga hal ini mustahil untuk kita miliki. Ibadah sejati adalah penerapan kasih yang benar melalui cinta kepada keadilan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan manusia memiliki kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan. Maka kita meyakini ketika kita hidup kita melahirkan kasih dan menghasilkan ketiga buah ini, maka Tuhan akan semakin menyatakan janji, menyatakan kebenarannya kepada kita, dan kita akan bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita pikirkan atau yang kita harapkan. Jadi, poin yang mau saya katakan pada malam hari ini, sebagaimana diungkapkan oleh saya, pertama, ibadah bukan rutinitas. Ibadah bukan sebuah kebiasaan, tapi ibadah adalah sebuah panggilan yang kemudian melahirkan sikap yang takut akan Tuhan, melahirkan sikap yang benar, melahirkan sikap yang membawa dampak yang positif bagi sesama kita, melahirkan kasih, kemurahan, dan kebaikan. Dan itu dilahirkan kalau kita menyadari tentang kasih Allah yang lebih besar, cinta Allah yang lebih dulu mencintai dan mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Ada yang mau kita doakan malam hari ini? Silakan supaya saya catat sejenak. Kita bawa dalam doa, pokok-pokok doa kita. Baik, kalau tidak ada, mari kita tundukkan kepala. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini Tuhan berkenan berbicara kepada kami melewati hamba-Mu. Dan seberapapun kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami malam hari ini, beri hikmat, beri kekuatan bagi kami, untuk kami melakukannya. Kami hidup di dalamnya,
dalam ketaatan dan kesetiaan, cinta kasih kami kepada Allah semakin bertumbuh, demikian juga kepada sesama kami. Taruh kebenaran firman-Mu dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Roh Kudus Tuhan terus berbicara, sehingga dimanapun kebenaran kami berada, kebenaran firman Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan seluruh kami jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, Allah di dalam Yesus Kristus, di kesempatan malam hari ini, hamba-Mu berdoa bagi kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Getsemani, Palangkaraya. Kami yang bersama-sama hadir dalam kesempatan malam hari ini dalam persekutuan. Tuhan lihat kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kami. Dan Tuhan melihat juga kerinduan kami untuk kami bersama-sama menikmati persekutuan sesama saudara seiman. Kendati melewati Zoom meeting, dan terlebih lagi juga kami menikmati hadirat Tuhan yang kami percaya Allah ada bersama-sama dengan kami pada saat malam hari ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mempercayakan untuk perjalanan kehidupan jemaat-Mu yang berada di Getsemani ini, dan secara khusus kami 28 partisipan yang bersama-sama memberi waktu kami untuk Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kami mohon kasih anugerah Tuhan yang menguatkan kehidupan iman dan percaya kami. Kasih dan anugerah Tuhan yang memimpin dan memelihara kami. Sehingga seiring dengan pertambahan usia, kehidupan yang Tuhan percayakan kami, kepada kami, pengenalan kami kepada Tuhan semakin bertambah, dan kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang taat setia hanya kepada Allah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih atas segala berkat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah dengan segala berkat anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami boleh mensyukuri semua datang dari Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Ini hidup kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Karuniakan kekuatan, sukacita, dan bahagia. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam segala cita-cita pengharapan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi keinginan dalam hidup mereka Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Bahkan dalam segala kendala halangan yang mereka hadapi, kami percaya Allah ada bersama-sama dengan mereka, maka bekerja dan berkaryalah Tuhan atas hidup mereka. Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, beri hikmat, beri kekuatan senantiasa kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Sebagai suami istri di dalam mereka menjalani hidup rumah tangga mereka. Agar cinta kasih, kemurahan, dan kebaikan dari Tuhan senantiasa dibagikan di tengah-tengah keluarga. Dan suami istri senantiasa terikat erat dalam cinta yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga hikmat dari Tuhan yang menolong memampukan mereka untuk memimpin, membangun hidup rumah tangga mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga melewat kehidupan rumah tangga yang mereka bangun, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hikmat dari Tuhan yang menolong memperlengkapi mereka sebagai orang tua, untuk memimpin hidup rumah tangga mereka, memberikan teladan dalam segala perkataan dan perbuatan bagi kehidupan anak-anak, menantu, cucu, keluarga besar, dan setiap pribadi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Sehingga di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, sidang jemaat-Mu, setiap pribadi, anak-anak kami boleh bertumbuh, mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan mereka masing-masing. Allah Bapa di dalam surga, Engkau memberkati jemaat-Mu dalam segala bidang pekerjaan, karya mereka masing-masing, menurut talenta dan karunia yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan menolong memampukan sehingga setiap pribadi boleh bekerja berkarya dengan sepenuh hati, jujur dan bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan kiranya melewati apa yang mereka kerjakan dan upayakan tetes peluh dan keringat, Tuhan mengurniakan berkat bagi hidup mereka sehingga mereka menikmati kecukupan bahkan kelimpahan, dan melewati berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk berbagi dan memberi bagi pekerjaan Tuhan, bahkan juga bagi sesama. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam perjalanan hari lepas hari yang mereka jalani. Kiranya iman dan pengharapan mereka senantiasa dikuatkan di dalam Engkau, sehingga seperti apapun musim kehidupan silih berganti yang terjadi dan kami alami, jemaat-Mu dan kami bersama-sama tetap mempercayakan hidup kami dan menaruh pengharapan kami, pandangan kami tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, Tuhan berkati, Tuhan jaga, pelihara, lindungi untuk sidang jemaat Tuhan yang mengalami beban pergumulan dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, mengalami pergumulan dalam kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan mengetahui dan Tuhan melihat,
dan Tuhan juga berkenan menopang hidup mereka. Tuhan berkenan menguatkan, bahkan Tuhan memulihkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati kehidupan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang bantal segala tempat, orang-orang yang tidak menikmati kehidupan yang baik dan layak. Para jemaat-Mu yang dalam kondisi lanjut usia, juga mengalami berbagai macam kelemahan fisik di rumah mereka masing-masing. Kasih Tuhan kiranya melawat kehidupan mereka, sehingga mereka tetap memiliki kekuatan iman dan pengharapan, menaruh hidup hanya kepada Tuhan. Bahkan zaman kasih kuasa Tuhan yang memberkati perawatan medis, obat-obatan yang mereka minum, sehingga melewati itu juga mereka mendapatkan kepulihan dari Tuhan. Tuhan memberikan kecukupan senantiasa kepada mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan kehidupan anak-anak kami masing-masing dalam tumbuh dan kembang mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan, bertumbuh sehat secara fisik, lebih lagi juga dalam iman dan percaya mereka. Diberkati remaja pemuda mereka dalam masa muda mereka ya Tuhan, agar remaja pemuda kami juga menjadi anak-anak para muda yang takut akan Tuhan, mereka bertumbuh mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan. Tuhan menolong mereka menjaga, memelihara hidup mereka dari segala pergaulan zaman yang mencemarkan hidup mereka. Berkati mereka dalam masa muda belia mereka, dalam dunia pendidikan mereka. Berkati mereka dalam perjalanan dunia pekerjaan, karir yang mereka jalani. Apapun bentuk bidang pekerjaan yang mereka tekuni masing-masing. Maka mereka yang berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mendoakan juga untuk kehidupan jemaat, untuk Ibu keluarga besar Ibu Esterita yang masih menjalani masa-masa duka cita oleh karena kesedihan, dipanggilnya suami terkasih Bapak Julius Ibabu dari tengah-tengah keluarga. Hanya Engkau ya Tuhan yang mampu membalas luka dan kesedihan mereka. Dan Tuhan tetap menopang hidup mereka sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Allah. Kami bawa juga dalam doa kami pada malam hari ini untuk Bapak Heri Eskunara yang akan menyediakan perjalanan esok pagi ke Puntok. Tuhan menjaga, memelihara, melindungi sepanjang perjalanan. Tuhan memberikan fisik yang bagus, juga kehati-hatian dalam mengendarai sarana transportasi, bahkan juga boleh tiba di Pundok dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga, menjalankan tugas pekerjaan dan tanggung jawab, bahkan saatnya juga kembali ke Palangkaraya tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami di hadapan Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami muji, menyembah Engkau, kami bersyukur segala perkara yang baik Tuhan limpahkan dalam hidup kami, bahkan dalam segala pergumulan Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Melewati segala bidang pekerjaan kami masing-masing, kami menerima berkat dari Tuhan secara materi. Dan dengan sukacita kami akan persembahkan bagi Tuhan menurut kemampuan dan kerelaan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kiranya persembahan itu Tuhan terima dan Tuhan berkati untuk dapat dikelola bagi pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, kami semua yang memberi, dan bersama dengan persembahan ini, hidup kami bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berbau harum. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Dan sebagai pengantar untuk persembahan ini, saya persilakan untuk Diakon Yosef untuk membacakan untuk kita. Baik, Mazmur pasal 119 ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita mengiringi dengan memuji nama Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 264,
Kita nyanyikan bait pertama sampai yang kedua. Apalah arti ibadah? Mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah yang dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan berkati. Silakan buka mic-nya, silakan buka kameranya. Selamat malam, Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ben. Halo kakakku yang mesra berdua. Ben. Halo mesra juga ini. Aku harus buka chatting. Selamat malam, Depot FBI. Terima kasih jadi bergabung. Harun Payus chattingan, Pak. Selamat bergabung ke Kanita, Bapak Ibu. Jangan bergabung sama malam itu. Salam atau supa. Kalau jam meeting. Silakan buka kamera. Itu bukudak, Elon. Jadi bukudak jadi. Jadi kan? Jadi budak. Enggak jam itu. Oh, hindai kayo. Oke. Stephen. Lola Putri Sangata. Terlin. Kristina. Merah lo. Aprina. Pak Dewi Jerman. Saya kok. Wow, saya deh Step. Pasti ya lagi berdaster. Windows Ya. Yo kodak Ibu Sri. Yo, IC 2.
Harus sampai 2 hindai teo. Peca kalau serius likut kamu. Be jeba kena tenanya likut. Nah. Tawa, pokoknya tuke mina apa ya? Rancak anak kerumpit aku mau macam-macam aku kau ngutip aku. Amun bergambar dulu tuh kita senyum kita. Oke, Ice, 2. Hello. Oke. Jadi, Lagi. Ya, silakan diatur yang Glorian. Silakan doa makan. Iya. Malam Pak Heri. Dur. Harun tinggi penara. Kading kun menara. Ewe bertugas di bagian Halo, Indonara. Selamat malam, Indonara. Baru lembut tuh Nara, kaku. Iya, nah. Baru lembut ya. Ano, ketahin tuh di belakang layar ya Kak. Oh, Iya, Anda tuh kena di belakang bapak Nara. Bulayo kayak Bu Ano kah? Bu berkampian ke depan. Melayu. Ibu Ida. Bu Ida. Wah, demikian nih, hello. Hello, ano. Siapa ya? Penara. Ibu Ida. beda kemana ya? Oh iya, Ibu Layu, hello, Ibu Layu. Pak Samsi, tahu ya Pak Samsi. Ibu Niar. Harus ingat Ibu Niar. Bu mau kampian. Oh iya, Bumiar, Bumiar. Siap nih. Ya, siap. Oke. Terus ela dia bingat ika duet dengan Dinan minggu kareh lah. Kita bertugas. Ya, Mina. Ya Yosef ini. Aku duit dengan Ewe, Bu. Penelitian pilihannya Ibu Sri. Nanti evaluasi PHBG. Evaluasi PHBG tahu ya bulan November. Pertengahan November sesuai dengan rapat Itah Malek napa Nara. Oh iya. Mungkin kare-kare di-share ya lewat grup Ya. rapat. Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, sampai Malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, yo. Dilihat lagi. Sifat